Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kita baca. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya, summa atahul mautu baghtatan. Kemudian datanglah kepada orang tadi kematian dengan cara mendadak. Belum ada persiapan mereka. Selama ini mereka cuma mengumpulkan dunia. Tiba-tiba datang kematian secara mendadak. Ala ghairi mi'adin, atas tidak ada persiapan untuk kembali. Falam yatrukhu, maka tidaklah ia meninggalkannya, yatahayya'u lizzadi, bersiap-siap untuk bekal. Ya, jadi orang yang senantiasa sibuk dengan dunia, harta, pangkat, jabatan, kesibukan dunia yang selalu digelutinya, sampai dia lupa ibadah, lupa sholat, lupa melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Tiba-tiba datang kematian. Ya, datang kematian itu baghtah. Menurut dia mendadak. Padahal mati nggak ada yang mendadak ya. Gitu. Semuanya orang yang mati udah ditentukan sama Allah. Nggak ada yang mendadak sebenarnya. Cuma itu istilah kita aja. Ya, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu kadang-kadang datangnya mendadak. Sebenarnya enggak mendadak. Ya, emang udah sesuai likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kira-kira mendadak enggak tuh? Enggak. Ya, umur kita udah ditentuin sama Allah. Bahkan pada saat kita masih di dalam rahim ibu kita usia 4 bulan, udah ditentuin belum? Udah. Cuma menurut kita aja datangnya mendadak. Tuh seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kematian datangnya mendadak. Ya, tanpa ada persiapan untuk kembali. Ya, jadi dia tidak mempersiapkan zat. Zat itu artinya bekal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Tuh. Wa tazawwadu, kita disuruh berbekal. Bekal, jangan lupa dalam hidup dan kehidupan ini punya bekal. Tiap hari harus nyiapkan bekal. Kumpulin terus, tabung terus tuh bekal kita. Ya, buat akhirat. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya bekal yang terbaik takwa. Takwa, Pak. Ya, kita disuruh takwa. Setiap saat, kapan saja, enggak kenal waktu, enggak kenal situasi kondisi, disuruh takwa. Karena bekal yang terbaik buat menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah takwa. Itu namanya ya, dia enggak punya persiapan bekal. Kenapa? Karena katanya matinya mendadak. Selama ini dia sibuk dengan urusan dunia saja. Wa in kanatil maqbaratu mimma dufina, sekalipun makbaroh, kuburan-kuburan dari apa yang sudah dikuburkan pihak di dalam kuburan tadi, ikhwanuhu, sekalipun tidak lihat teman-temannya udah banyak yang dikubur, wa ashabuhu, tuh ikhwan, ya saudara seiman seagama, ya ashab, teman-temannya itu udah ada, dia tahu ya tempatnya di mana, di makbaroh, di kuburan. Ya tapi tetap aja dia belum bisa tergugah hatinya. Padahal dibilang, Ustaz, teman-teman yang seusia saya udah pada kagak ada. Iya, emang benar udah. Iya, cuma ngomong doang begitu. Ya, tapi mohon maaf Ustaz, sampai sekarang saya belum sempet aja mau ngaji. Ya ilaha illallah. Iya. Tapi dia udah bilang begitu. Ya, mohon doanya ya. Iya ilaha illallah, didoain mulu. Ya, begitu. Iya. Nah begitu, jadi dia lihat tuh kuburan teman-temannya, saudara-saudaranya sudah ada. Nah makanya kata pengarang kitab, faliyata amma, tolonglah renungin, perhatiin, ya faliyata amma, tolong perhatiin, ila makanu fihi, ya sampai kepada apa yang mereka di dalamnya, min bulughil amali, sampainya angan-angan, cita-citanya, hasrat, keinginan, wajamil amwali,
Kemudian mereka udah ngumpulin harta, wabina idur, bahkan udah membangun rumah-rumah, wa ghorsil basatin, bahkan udah nanem pohon-pohon, wasihatil ajsami, sehat jisimnya, badannya, wasihatil ajsami, tuh sama sihatil ajsam, walazizit ta'ami, dan makanan-makanan yang lezat. Wayan zuru, dan dia melihat kaifa in qata'at amaluhum, bagaimana terputus angan-angan cita-cita mereka. Walam tugni anhum, ya, dan akhirnya tidak mencukupi dari mereka apa duruhum, ya, rumah-rumah mereka, wa amwaluhum, dan harta mereka. Ternyata apa yang dikumpulkan selama ini, angan-angan cita-citanya, kemudian hartanya, rumahnya, tanaman-tanamannya, ya, kesehatan yang dibanggakan, yang tiap hari olahraga pagi, mati juga. Ya, tuh begitu. Sampai orang ada yang olahraga pagi sampai kagak sholat subuh. Ya, tuh begitu. Karena begitu pentingnya olahraga, sampai-sampai dia lupa sama sholat subuh. Ya, ada tuh Pak yang begitu tiap hari. Iya, udah jalan. Akhirnya mati juga. Nah, begitu. Jadi mana tuh? Ya, tolong tuh diperhatiin. Semuanya terputus, habis semuanya. Nah, makanya orang yang cerdas itu orang yang bisa membagi waktu. Waktu olahraga ada, waktu sholat ada, waktu ngaji ada, ya, waktu ibadah ada, waktu kita bersenang-senang sama keluarga ada, ya, saat kita, ya, misalnya merasakan bagaimana lezatnya makanan-makanan yang Allah berikan, itu ada semuanya. Jadi artinya bagaimana kita bisa, ya, membuat waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada beberapa amalan yang bisa memperpanjang umur. Iya. Umur dan ajal itu ditentukan oleh Allah dari sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Iya. Itu maknanya gimana, Ustaz? Jadi begini Ustaz. Jadi artinya di dalam hadis tuh ada ungkapan Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Iya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak, merubah ketentuan Allah kecuali doa. Tuh, jadi mudah-mudahan tuh dengan doa. Doa. Ada juga dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Itu bisa. Seperti dalam satu hadis, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka silaturahim. Jadi salah satu tujuan orang silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Ini di kalangan ulama, ya, ini banyak yang membahas. Sehingga bisa disimpulkan memang ada yang benar-benar bisa merubah, ya, seseorang sudah ditentukan ajalnya. Tahun sekian dia mesti meninggal, bulan sekian. Tapi akhirnya diperpanjang lagi, dapat bonus. Kenapa? Karena tadi itu dia melakukan amal-amal dan banyak doa. Bisa begitu, secara hakiki. Benar ditambahin sama Allah, dikasih bonus. Nah, seperti itu. Ada di zaman Nabi Sulaiman kan begitu. Ya, ada orang udah tentukan ente nih tinggal berapa hari lagi mau meninggal. Tapi ya, dia ada lagi. Kata Nabi Sulaiman, "Hei malaikat Israel, kata kamu nih orang ini sebentar lagi mau meninggal kok. Dia tetap ada, masih hadir aja di majelis taklim. Nah, masih ada." Oh iya, karena dia rajin silaturahimnya, maka ditambahin bonusnya. Tuh. Begitu. Itu secara hakiki. Ada lagi para ulama berpendapat panjang umur secara majazi. Gimana maksudnya majazi? Umurnya tetap segitu. Cuma walaupun dia udah meninggal dunia, namanya masih harum. Masih dikenang sama orang. Udah puluhan tahun namanya seperti masih ada aja.
Ya seperti ada aja disebut-sebut terus. Tuh begitu. Itu namanya panjang umur secara apa? Majazi. Ada panjang umur secara majazi, ada panjang umur secara hakiki. Tuh begitu. Ya. Jadi ya semuanya ketentuan Allah nggak ada yang bisa merubah kecuali hanya doa. Makanya kita disuruh doa. Bahkan di dalam salah satu hadis, doalah sekalipun yanzil aulam yanzil. Gitu. Walaupun sesuatu itu udah turun atau belum turun. Ya. Itu. Kita berhindar dari segala sesuatu. Ya ternyata udah turun itu. Ya, yang kita pengen minta perlindungan udah datang, tetap kita berdoa aja. Ya. Jadi jangan bilang, udah terlambat. Udah turun azabnya baru doa. Nah, jadi nggak ada. Ya, jadi itu yanzil aulam yanzil. Nah, seperti itu. Ada tuh di awal-awal kitab An-Nasuhid Diniyah, buah karya Imam ya Said ya ini Abdul Al-Haddad menjelaskan di situ. Ya. Emang kehati-hatian itu ya mungkin tidak mempengaruhi daripada takdir. Kadang-kadang ada begitu. Kita udah hati-hati bener. Tapi tetap aja. Ketentuan Allah memang udah takdirnya begitu. Ya orang itu jatuh. Padahal udah hati-hati banget. Lu sih kurang hati-hati. Bukan kurang hati-hati. Udah hati-hati bener. Tapi emang udah tulisannya jatuh. Ya jatuh juga. Tuh begitu. Cuma tetap kita disuruh berdoa. Walaupun udah ya itu ya turun. Ya itu apa namanya. Musibah ataupun belum. Tetap kita disuruh berdoa. Doa jalan terus. Jalan terus. Ya, kan kadang-kadang ada orang, ya Allah, saya udah hati-hati banget, udah lihat kanan, lihat kiri, keserempet juga. Ya, nah itu namanya memang udah takdirnya begitu. Tapi nanti ada orang yang udah ditakdirkan begini, tapi dengan sodakoh itu bisa dihindari. Ada lagi yang begitu, ya kan? Ya, nih ada orang udah ya dikasih tahu bakalan nih orang bakal jatuh dari pohon. Ya seperti itu. Tiba-tiba ketika dia mau naik pohon ada pengemis. Ya, dia sempat sodakoh. Yang mestinya dia naik pohon itu tulisannya jatuh, kagak jatuh. Iya, sampai-sampai ada yang protes. Kok itu kagak jatuh? Kan dibilangnya bakalan jatuh dia. Ini gara-gara disodakoh. Akhirnya Allah selamatkan. Itu begitu. Jadi ini artinya banyak ya persoalan-persoalan yang seperti ini. Yang jelas ya perbuatan baik, doa itu bisa menolak daripada ketentuan Allah. Dan yang ya membatalkan siapa? Allah juga. Ya, yang nentuin kan Allah, yang menjelaskan Allah. Tapi itu yang mengurungkan, membatalkan juga Allah. Jadi tetap aturan mainnya seperti tadi. Kita nih semua ya apapun yang kita lakukan sebenarnya udah dalam catatan. Udah ada dalam catatan semuanya. Enggak lepas dari catatan. Tapi enggak semuanya itu pas. Karena memang ada beberapa takdir ketentuan yang bisa masih dirubah. Salah satunya dengan doa. Makanya kita disuruh berdoa begitu. Ya. Kita disuruh terus berdoa. Karena doa itu ya mudah-mudahan bisa yaitu menolak dari hal-hal yang tidak baik. Seperti itu Bapak Saudara. Terus semangat kita berdoa, semangat berdoa. Wa kaifa maha at-turabu mahasina wujuhi. Bagaimana tanah itu bisa ya menghapus wajah-wajah mereka yang begitu bagus, ganteng dan cantik. Orang kalau udah meninggal dunia ya cantik banget. Akhirnya dimasukkan ke dalam tanah juga. Ya ketutupan tanah juga akhirnya. Artis begitu cantiknya, masih muda, ya meninggal dunia. Kira-kira ya diawetkan apa dimasukkan ke dalam tanah? Ya tetap dipendam ke dalam tanah. Terhapus dan akhirnya ya dimasukkan ke dalam tanah. Tuh begitu. Padahal wajahnya cantik bener. Ada seorang artis ganteng banget.
Ya, masih muda meninggal, ya sama dikuburin juga. Ya, itu seperti itu. Jadi nggak ada lah yang kita banggakan semuanya. Wajah cantik, harta, pangkat akan berakhir semuanya dengan kematian. Makanya beruntunglah orang yang senantiasa mempersiapkan hidupnya untuk bekal kematian. Dan salah satu bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa. Wa kaifa tafarraqat fil ardi a'dauhum, dan bagaimana terpisah-pisah di dalam bumi anggota-anggota mereka. Wasairu ajzaim, dan semua unsur-unsur mereka. Nanti akan terpisah tuh Bapak Saudara. Pertama ketahuan dah tuh. Ya, ruhnya akan terpisah dari jasadnya. Itu jasad Pak. Kalau udah terpisah ya dari ruhnya, ruh kalau udah terpisah dari jasadnya, berarti itu jasad yang begitu gagahnya, yang begitu tampannya, yang begitu kuatnya, udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Terbaring kaku, terbujur kaku. Tuh begitu. Sekalipun di jenderal, ya sekarang ruhnya udah lepas, udah kaku aja. Ya, orang mau hormat apa juga ya dia diam aja. Ya, begitu. Jadi manusia saat gagah ada ruhnya, ruhnya diangkat, dan kagak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu begitu. Ya Allah, lemah kita, lemah. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini yang dikatakan. Nah, setelah itu nanti anggota-anggota tubuhnya mulai membusuk. Satu-satu mulai membusuk. Tangannya, kakinya, matanya habis, tinggal tulang belulang, dan itu menjadi santapan cacing-cacing tanah. Ya, Masya Allah itu. Jadi artinya akan berpisah tuh anggota-anggota mereka, seluruh unsur-unsur mereka di dalam permukaan bumi. Wa kaifa tarammalat min ba'dihim nisa'uhum watayattamat atfaluhum. Jadi betapa banyak nanti setelah mereka meninggal, perempuan-perempuan itu menyendiri, menjadi janda. Tuh, seorang perempuan yang tadinya ya punya suami, setelah suaminya meninggal jadi janda. Tuh anak-anak yang tadinya dapat kasih sayang dari orang tuanya meninggal, jadi ya, yatim. Anak-anak mereka menjadi yatim. Ya, wazallu ba'dama kanu fihi minal izzi. Berapa banyak mereka menjadi rendah setelah dulu mereka itu mulia fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Waktu hidup orang semuanya pada hormat. Ya, hormat, semuanya hormat. Udah mati, oh udah habis. Tapi kalau orang beriman, ya itu insya Allah kemuliaannya bukan saat hidup aja. Udah mati masih dihormati. Ya kan? Begitu. Kan ada orang hormat pada waktu dia punya jabatan doang. Anak buahnya pada hormat semuanya. Ya, pas banget ya dia udah mati, ya udah. Jangankan belum mati, dia udah pensiun aja. Udah gak ada yang lagi hormatin. Ya, yang tadinya dikawal kemana-mana, sekarang udah pensiun, ada yang ngawal? Enggak. Tuh begitu. Tapi kalau orang yang bertakwa, ya malaikat yang ngawal terus, mulia terus. Ya, kalau orang yang bertakwa, orang mulia, coba guru-guru kita semakin tua semakin dimuliakan. Makanya kalau guru nggak ada pensiun, ya guru nggak ada pensiunnya. Guru tuh semakin tua semakin dimuliakan sama murid-muridnya, semakin berwibawa, semakin tua semakin berwibawa. Beda kalau orang punya jabatan, waktu menjabat doang, selesai menjabat habis. Makanya jangan sombong waktu menjabat. Ntar udah pensiun orang pada meremehkan. Ya, lu dulu waktu punya jabatan sombong banget kagak kenal. Sekarang udah pensiun baru mau ngenalin sama orang. Tuh begitu. Tapi kalau ulama, guru-guru kita semakin tua semakin berwibawa. Coba lihat ulama-ulama kita dari muda udah dihormatin mereka. Ya semakin tua orang semakin menghormati.
selama mereka semakin ikhlas beramalnya. Tuh begitu. Ya, jadi ya, jangan sampai kita itu lupa bahwa yang namanya jabatan bakalan selesai. Tuh, apalagi udah dibatasin. Ya, usianya sekian tahun, jabatannya hanya berapa tahun atau berapa periode. Kan udah jelas itu. Ya, nah ini makanya dibilang begitu, mereka udah jadi rendah. Setelah dulu mereka itu mulia, waktu hidup mereka mulia, tapi setelah itu rendah. Bahkan banyak orang yang masih hidup udah enggak dihormatin lagi karena udah enggak punya jabatan apa-apa. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Makanya yang bisa memberikan kemuliaan seseorang itu tidak lain takwa. Inna akramakum ya apa? Atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, mereka adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu aja Bapak Saudara. Kita mah kalau ada orang punya jabatan ini cuma jabatan biasa aja. Ya, jangan terlalu kita melebih-lebihkan. Ya, biasa aja. Tapi kalau ada orang mulia, takwa, orang soleh, itu yang harus kita ngiri. Saya pengen menjadi mereka seperti orang yang soleh, yang senantiasa dekat sama Allah. Karena itu yang bisa membuat orang jadi selamat. Tapi kalau punya jabatan apa biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Tuh seperti itu. Bahkan itu amanah. Jabatan itu amanah Bapak Saudara. Jangan bangga dengan jabatan yang kita miliki. Ya, kalau kita nggak bisa memanfaatkannya, itu nanti tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Tuh begitu. Ya. Jadi kita cintailah orang-orang yang soleh. Walaupun kelihatannya mereka sederhana, tapi di sisi Allah itu mulia. Itu begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kita jangan salah menilai. Jangan salah menilai. Kadang-kadang orang-orang yang bertakwa, yang soleh, kita rendahkan. Ya, kita kagak muliakan. Itu mereka yang mungkin dari doa-doa mereka, ya Allah terima. Sehingga kita diberikan keselamatan. Nah, itu begitu. Ya apalagi saat-saat sekarang ini. Musibah yang udah begitu banyak. Itu hanya doa orang-orang yang soleh Pak. Yang bisa membantu memberikan keselamatan. Itu begitu. Makanya kita terima kasih kalau masih banyak orang-orang soleh di masyarakat. Kalau masih banyak orang soleh, kita mesti ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gara-gara mereka kita masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Ada beberapa hamba Allah yang ketika meninggal dunia, kemudian di dalam kubur sekalipun ratusan tahun itu masih utuh jasadnya, nggak dimakan oleh ular. Seperti sahabat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu memang yang meninggal dalam perang Uhud itu sampai sekarang jasadnya utuh, kemudian darahnya masih tetap segar. Itu mungkin kan merupakan bentuk dari kemuliaan takwa gitu saja. Cuma standarnya itu bisa begitu seperti apa? Iya. Jadi begini, Bapak, Ibu, Saudara. Tadi saya katakan secara umum. Jadi kalau manusia meninggal dunia, itu nanti jasadnya menjadi santapan cacing-cacing tanah. Itu secara umum. Tapi nanti ada kullu syai'in mustasnayat. Kan begitu ya. Segala sesuatu mesti ada pengecualian. Tapi ada hamba-hamba Allah yang dikecualikan. Yang jasadnya tetap utuh. Tuh begitu. Nah diantaranya tadi Ustaz Salman udah bilang tuh. Contohnya Sayyidina Hamzah. Syuhada Uhud. Ya. Itu memang dulu pernah terjadi banjir besar. Di Jabal Uhud. Makanya sekarang kalau kita gunung Uhud tuh. Dibuat satu kayak sungai-sungai gitu. Ya itu pada saat musim hujan tuh. Maksudnya supaya kagak banjir. Digali gitu kan. Makanya kalau yang pernah ke Jabal Uhud coba perhatiin. Sekarang udah bagus bangunannya. Ya itu dulu pernah terjadi banjir besar sampai itu ya syuhada Uhud yang diantaranya yaitu paman Nabi Muhammad bernama Sayyidina Hamzah pernah tuh waktu banjir keluar tuh ya jasadnya kelihatan masih segar bahkan darahnya darah segar dan harum
Iya, harum sekali. Padahal kan meninggalnya udah lama banget ya. Nah itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Terus ditanya standarnya apa? Nah ini kalau standarnya repot ini. Ya. Tapi para ulama itu menjelaskan standarnya adalah orang-orang yang solih yang punya keikhlasan. Tuh. Ikhlas. Orang walaupun dibilang mati syahid, tapi kalau kagak ikhlas, Allah nanti bilang di akhir kiamat, kadzabta, engkau bohong. Gitu, engkau bohong. Akhirnya bagaimana? Diseret ke neraka. Gitu. Karena dia kagak ikhlas. Jadi intinya standarnya apa? Hamba-hamba Allah yang soleh, yang benar-benar ikhlas. Tuh, makanya ikhlas ini modal yang sangat penting. Apa aja dah, kalau orang ikhlas itu nanti akan dapat kemuliaan. Ya, begitu Bapak Saudara. Ya. Kalau apa ya? Nanti kan ada kiamat kubra tuh ya. Iya. Kalau bagi jasad-jasad yang masih utuh, bagaimana keadaannya? Ya enggak apa-apa. Sama aja yang utuh, yang udah hancur. Ya, itu semuanya disempurnakan oleh Allah, kemudian dikembalikan rohnya, mereka sempurna lagi. Seperti itu. Kayak yang udah utuh, ya tinggal diberikan rohnya. Nah, begitu. Yang udah menjadi tulang belulang aja, itu nanti akan kembali sempurna. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Jadi artinya banyak ulama-ulama, orang-orang soleh yang mukhlisin, yang akhirnya itu benar-benar jasadnya masih utuh. Contohnya ya Sayyidina Hamzah. Imam Nawawi, begitu Imam Nawawi. Yang kuburnya di Ma'la. Ya. Itu sama utuh juga. Bahkan mungkin ya di kawasan-kawasan kita ada yang cerita juga begitu. Ada beberapa orang yang memang masih utuh jasadnya. Ya, itu karena punya kemuliaan tersendiri. Ya. Intinya standarnya ikhlas. Apapun yang dilakukan benar-benar ikhlas. Dia membaca Al-Quran, ya amalannya, tapi dilandasi dengan keikhlasan. Dia bersodakoh, dilandasi dengan keikhlasan. Mungkin wiridannya, ya dia ini dan itu, tapi semuanya dilandasi dengan keikhlasan. Termasuk ya Sayyidina Hamzah, karena dia mati syahid, tapi itu intinya karena ikhlas. Coba kalau nggak ikhlas, nggak bisa. Walaupun mati syahid, kata orang mati syahid ya, tapi nggak ikhlas, nggak diakui nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi standar utamanya harus tanamkan keikhlasan. Nah, ikhlas ini adanya dalam hati. Hanya kita orang yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Semua manusia nggak tahu. Cuma nanti kita bisa melihat hasilnya aja. Hasilnya baru orang bisa lihat. Tapi pada saat itu nggak bilang, oh saya ikhlas nih. Ikhlas ngaku. Ya. Ikhlas nggak boleh ngaku. Ini saya ikhlas banget nih. Ya. Orang ikhlas nggak boleh begitu. Ya. Itu contohnya surah Al-Ikhlas. Ada nggak kata-kata Al-Ikhlas? Ustaz Rifki ada nggak? Nggak ada. Coba dah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata ikhlas? Nggak ada. Tuh begitu ya Rabbi ya kali. Itu namanya ikhlas. Makanya jangan bilang, Ustaz saya ikhlas nih ya. Ikhlas jangan diomongin. Udah, iya. Apalagi pakai banget, saya ikhlas banget nih. Ya, gak usah begitu. Dan ikhlas itu ya dirahasiakan. Yang tahu hanya Allah. Makanya Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Tapi kagak disebut Al-Ikhlasnya. Ya, begitu, Masya Allah. Ya. Kalau surah Al-Baqarah disebut Al-Baqarahnya. Ya, surah An-Nisa disebut An-Nisanya. Ya, cerita-cerita banyak perempuan di situ. Surah Al-Munafikun disebut Al-Munafikunnya. Ya, tapi surah Al-Ikhlas ya disebut ya Al-Ikhlas. Nah, begitulah. Ya. Iya, kadang-kadang kita emang banyak kelebihan. Iya, banyak kelebihannya. Doain saya berikhlas ya, gitu. Ya nggak pakai didoain, ya. Nah begitu. Begitu.
Nah, kemudian dipesan lagi nih, wal yahzar minal igtirari bisihhati wa tulil amal. Hati-hati, hindarkan, jangan sampai tertipu dengan kita dikasih sehat dan panjang angan-angan. Ini jangan sampai kita tertipu, lagi sehat, kadang-kadang kita tertipu. Disangkanya wah kalau lagi sehat lupa segalanya. Ya, atau kita ya tulul amal. Ya, jadi kita tertipu dengan keinginan begini sampai lupa dengan akhirat kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Faqad ra'aina, maka sungguh kami telah melihat ashabana, sahabat-sahabat kita kullahum semuanya, atahumul mautu, itu mereka datang, ya kematian datang kepada mereka, atahumul mautu, kematian datang kepada mereka, ala ghairi mi'adin, ya atas bahwasanya belum ada persiapan untuk kembali. Walam yakun fi amali ahadin minhum, dan tidak ada pada keinginan salah satu daripada mereka ayyamutatil kal ayyam, untuk mati di hari-hari tersebut. Kalau ditanya kira-kira ente udah siap mati, ya pasti ada yang jawab udah, nggak ada. Ente siap mati sekarang? Kalau bisa jangan dah, gitu. Coba begitu. Ya mereka nggak ada yang udah siap. Fa'an qaribin ya qauli ahadina ma waqalahum. Tuh, maka dari dekat terjadi bagi ya salah seorang di antara kita mewaqa'ah, sesuatu yang terjadi lahum buat mereka. Wa yandumu ahaduna, dan salah satu dari kita itu akan merasa menyesal. Haitsu la yanfa'uhun nadam, di mana saat itu tidak ada lagi penyesalan yang manfaat. Jadi kalau nanti udah mati baru dinyesal, an-nadam, padahal penyesalan di situ sudah tidak ada lagi gunanya. Itu begitu. Makanya udah kita jangan tertipu, jangan sampai ditipu ya dengan kesehatan, dengan panjang angan-angan dan lain-lain, sehingga kita lupa untuk bertakwa, untuk senantiasa ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penyesalan nanti tidak ada lagi manfaatnya. Terakhir Ustaz, Iya. satu aja. Perbedaan tulul amal sama cita-cita di mana? Iya. Sebab anak-anak itu kan diajarin gantungkan cita-cita setinggi langit. Baik. Jadi begini, tulul amal itu ya cita-cita sama. Nah, karena di cita-cita itu masuk angan-angan keinginan kita kalau nanti begini. Artinya begini, kita menyikapi dengan hal-hal yang positif. Jadi tulul amal itu enggak semuanya nilainya negatif. Nah, begitu. Jadi ada yang bilang lagi bahwa tulul amal itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau orang kagak punya angan-angan itu repot juga. Ya, makanya kalau ada orang tua nanam pohon kelapa bukan karena dia ya punya apa? Punya pikiran gue udah mau mati besok, ngapain gue nanam pohon kelapa? Enggak, tapi ini rahmat dari Allah. Dia bilang saya nanam pohon kelapa bukan buat saya, tapi buat anak dan cucu-cucu saya. Tuh begitu. Itu kan namanya tulul amal juga, tapi yang maknanya positif. Anak kita disuruh gantungkan cita-citanya setinggi langit. Nah, supaya ada semangat dalam hidup. Tuh begitu. Jadi salah satu ya faktor positif yang dimiliki daripada orang yang punya tulul amal itu ada semangat dalam hidup. Nah, begitu. Jadi ada motivasi, ada semangat. Nah, seperti kita juga begitu. Ya orang tua kata belum ada, ya enggak ada rahmat dari Allah, seandainya enggak ada yang semangat hidupnya, tapi dia masih punya semangat. Kenapa? Ya, karena tetap dia berharap Allah masih kesempatan buat dia. Allah masih beri kesempatan buat dia untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup dan kehidupannya. Cuma yang kagak boleh tulul amal yang nantinya negatif. Dia terlalu sibuk sama dunia, harapannya begini sampai dilupakan untuk kehidupannya di akhirat. Itu yang kagak boleh. Tapi kalau untuk menanamkan cita-cita itu positif. Ya, supaya kita semangat dalam hidup. Perlu nggak semangat dalam hidup? Perlu. Allah bilang kan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Itu begitu. Jadi kita ada semangat. Tuh, itu adanya amal gitu, tulul amal. Ya, jadi ada kesemangatan. Itu rahmat dari Allah. Seandainya
manusia tidak ada tulul amalnya, itu enggak dapat rahmat dari Allah. Makanya Allah kasih rahmat. Kita walaupun manusia, walaupun usianya ya cuma 63, 70 tahun, tapi semangat terus. Coba Nabi Allah Nuh umatnya 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Nah kita ini kasih usia 50, 60, tapi Allah kasih ya rahmat. Sehingga di dalam dirinya ada semangat, ada motivasi, semangat hidup. Tapi di sisi lain nanti jangan sampai terlalu semangat sehingga lupa dengan kematian. Itu begitu. Ya. Saya kira sampai sini ya Bapak Ibu Saudara, nanti baru Wakanal Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu yaqulu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Saudara, kita baca Fatihah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap jamaah yang masih istiqomah memberikan infak sodakohnya setiap bulannya ataupun yang secara insidental untuk pembangunan pondok pesantren At-Thariq Al-Muflihun di Anyer. Saya terus terang Bapak Saudara bersyukur kepada Allah karena memang tetap saat ini ya saya masih terus membangun pondok pesantren At-Thariq Al-Muflihun, walaupun ya ada yang udah selesai, ada yang masih tahap pembangunan. Jadi informasi terakhir saat ini Bapak Saudara bahwa kami masih ya terus menjalankan pembangunan. Saat ini sedang membangun yaitu lantai 2 lokal kelas belajar santri, lantai 2. Ya, alhamdulillah setelah kemarin diresmikan oleh Habib Bagir dan oleh pejabat di Serang, kemudian oleh para ulama dan para jamaah yang hadir. Nah, itu kemudian lanjut ke pembangunan lantai 2-nya. Nah, inilah sangat manfaat Bapak Ibu Saudara, ya infak sedekah bulanan, donatur bulanan ataupun yang lain-lain yang Bapak berikan termasuk kalender tuh. Nah, itu mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya bersyukur kepada Allah. Saya selalu berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa memberikan infak sedekahnya, mudah-mudahan rezekinya akan ditambahkan dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan segala hajat-hajat Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat-niat Bapak Ibu semuanya ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kemudian doakan santri saat ini sedang melaksanakan ujian. Ya, lagi ujian 1 minggu ini, mungkin nanti juga ada liburnya. Jadi menjelang bulan Desember juga memang sesuai dengan pendidikan pada libur. Jadi saya juga liburkan selama 10 hari. Ya, kegiatan di pondok nggak ada kegiatan. Tapi selama ini nih masih tetap ada kegiatan dan sekarang lagi ada ulangan-ulangan. Ya, santri-santri yang di sana sedang mengadakan ulangan, baik ulangan praktek agama maupun tertulis. Ya, di antaranya ya tahfiz Quran sudah ada. Ya, ada yang sudah hafal 4 juz, ada yang udah 3 juz. Ya, itu padahal baru. Ya, itu tapi udah ada yang hafal ya terakhir sampai 4 juz. Ya, seperti itu. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya sapinah yang diajarkan, takrib yang diajarkan, ya sama ya yang paling penting itu membaca Al-Qur'an. Ya, jadi memang santrinya masih orang-orang ya Anyer, ya itu santrinya masih kawasan orang-orang Anyer. Orang Jakarta belum, karena belum ada tempatnya. Tapi insya Allah saya berharap di tahun depan biar sudah ada tempatnya sehingga santri-santri dari Jakarta bisa ya untuk ya tinggal di sana. Ini Bapak Saudara, mudah-mudahan ini saham Bapak semuanya. Ya, saham Bapak semuanya. Dan belajar di sana gratis selama ini Bapak Saudara. Guru-gurunya juga kita bayar semuanya. Tapi ya untuk santrinya
ya tidak dikenakan biaya. Orang kampung sana kasihan, ya begitu. Makanya alhamdulillah, jadi mereka udah bisa ngaji, apa ya Allah. Kita senang. Kalau orang Jakarta udah pinter-pinter kan, ya. Nah di sana mereka ya kadang-kadang jauh dari ibadah. Tapi setelah adanya pondok, ada masjid, itu rasa benar. Saya buat pengajian bulanan tiap minggu. Tiap minggu saya buat pengajian bapak-bapak, ibu-ibu ya di kawasan situ. Nah itu kalau untuk santrinya ya tiap hari. Tapi untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya masyarakat di situ tiap minggu saya buat pengajian. Itu terdengar suara azan tiap ya hari 5 waktu. Coba bayangkan. Itu amalan bapak semuanya, saham bapak di sana. Ya Allah, itu masjid, kegiatan pengajian tiap hari berjalan. Berarti itu pahalanya ngalir terus ke bapak saudara. Nah makanya walaupun bapak memberikan sebulan 100.000 lagi ada rezekinya, atau mungkin ada rezeki lebih bapak berikan, itu mudah-mudahan saham buat bapak. Walaupun bapak sahamnya di sini udah banyak, saya yakin, tapi bapak tambahin lagi buat ke saya di sana. Ini mudah-mudahan insya Allah ya besar banget manfaatnya. Nah itu sebagai informasi bapak saudara. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah